lagi di tutorial FreeCAD. Pada sesi sebelumnya kita sudah sampai pada membuat dudukan untuk baterai. Dudukan baterai ini kita buat dengan dovetail slot, kemudian dengan stopper, kemudian di sisi depan ada locking mechanism ya. Jadi ketika dia di slide masuk, ini akan lentur sedikit. Kemudian dia nanti ketika sudah baterainya masuk keseluruhan, maka dia akan terkunci seperti itu. Pada sesi kali ini nanti kita akan membuat sisi sebelah dudukan Raspberry Pi ya, yang mana rencananya dibuat untuk sesi sebelumnya. Oke, jadi apa saja yang perlu dipertimbangkan ketika kita mendesain Raspberry Pi atau dudukannya? Pada desain ini kita asumsinya adalah seluruh ukuran dari model itu adalah benar adanya. Jadi misalkan nanti menggunakan versi board yang lain, bisa jadi nanti dia juga akan berbeda seperti itu. Nah, kalau kita lihat untuk Raspberry Pi ini menggunakan Pi 5 ya. Pi 5 sudah dilengkapi dengan cooler. Nah, yang menarik adalah kita tampilkan dulu untuk Raspberry-nya. Coolernya ini model yang dia menyedot udara dari atas, kemudian dia dihembuskan ke, apakah ada detail ini, atau kita cari dulu cooler V606. 5 cooler V606. Nah, seperti ini. Coolernya seperti ini ya. Active cooler. Apakah kita bisa melihat lebih detail? Kenapa kok kita perlu tahu coolernya? Karena kita harus memastikan dulu airflow-nya itu kemana. Karena pasti kipas itu ada arah airflow-nya. Kalau dilihat dari bentuk gridnya dan bentuk fan-nya, sepertinya arah hembusannya itu mengarah ke arah sini atau sisi kiri. Kalau kita lihat pada gambar ini, maka mengarah ke sisi kiri. Nah, jadi dia menghisap dari depan, kemudian membuang udaranya ke sebelah kanan, sebelah sana. Nah, seperti ini dia. Hisap, kemudian masuk keluar ke sebelah kiri hembusannya. Maka pada desain kita harus membuatkan lubang ventilasi sebelah sini. Gunanya apa? Gunanya menghembuskan udara ke arah sana. Misalkan di sini nanti ada handheld sehingga dia tidak bisa digunakan untuk airflow, maka bisa kita buatkan ductingnya ke arah atas. Itu juga bisa kita lakukan, tapi agar airflow-nya itu lebih jelas, maka kita buatkan airflow dari atas, kemudian hembusannya ke arah kiri. Jadi sedot dari depan, kemudian buang ke arah kiri. Seperti itu. Oke, langsung saja kita sesuaikan, kita edit untuk desain enclosure ini. Sama seperti sebelumnya, kita buat coakan dulu. Kita samakan dengan bagian sisi kamera. Kita aktifkan dulu untuk bagian housing belakang Raspberry Pi. Kemudian kita buat sketch, grid sketch.
Kemudian karena ini sudah ada garisnya, kita ikuti dulu garisnya. Klik sini menggunakan polyline ke bawah. Seperti ini. Kemudian kita beri ukuran. Ukurannya kita samakan ya, kanan kirinya ya. Kita beri dimension 6,1. Kemudian sebelah sini kita maksimalkan dulu. Kemudian kita beri dimension 132 min 6,1. Yang sisi bawah juga sama. Seperti ini kita klik, kemudian kita beri dimension 173 min 6,1. Oke, sudah. Jangan lupa kita beri radius. Kita berikan radius dulu. Seperti ini. Seperti ini. Kemudian untuk radiusnya, karena atas bawah ini sama, kita berikan equal constraint dengan klik dulu, kemudian tekan Ctrl, kemudian tekan Ctrl dan klik objek berikutnya, pilih constraint equal atau klik E. Nah, tekan E sama saja. Biar radiusnya ini connect ya, ini bisa dengan cara seperti ini. Kita dekati, kemudian ini kita buat nilai R-nya. R-nya ini kita buat 16 diameternya. Apakah sudah dapat? Belum. Kita turunkan lagi jadi 14. Nah, seperti ini. Jika dirasa R-nya terlalu kecil, kita lihat sisi kan sebelah sini. Oh, ternyata memang R sebelah sini terlalu kecil. Kita edit dulu untuk R-nya. Filletnya kita samakan mungkin ya dengan sebelah sini. Kita cari dulu fillet kemarin berapa. Oh, radiusnya itu 10 ya yang ini ya. Nah, jadi kalau kita mau mengecek, dia bisa kita trace kembali dengan melihat di sebelah model. Model di sini kan ada banyak sekali proses ya. Ini adalah serangkaian proses yang sudah dilewati. Kalau kita mau melihat proses sebelumnya, ya diklik tree-nya ini yang sebelumnya. Nah, klik berikutnya sehingga tahu. Dia radiusnya adalah 10. Kalau di sini kita radiusnya adalah 7. Kita edit dulu, kita jadikan 10. Kita jadikan 10. Nah, sudah. Kita sesuaikan kembali. Ini kita buat R-nya 10, 2. Karena R itu 10, maka diameter 20. Simbolnya seperti itu. Nah, ini sudah dapat. Maka kita cek di sini nilai R-nya adalah 3,9. Seperti itu. Oke, ini sudah didapatkan. Kalau sudah, kita pocket. Sebelum kita pocket, kita samakan dulu ketinggiannya, karena sketchnya itu posisinya masih di atas. Kita turunkan dengan klik attachment, klik sketchnya dulu, kemudian pilih attachment, kemudian position, Z-nya ini kita geser ke bawah. Nah, ini kan nggak sama ya. Nah, itu nilainya adalah min 2,8. Oke. Kemudian kalau sudah, kita pocket, masuk ke dalam, sampai bikin coakan seperti ini. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita membuat groove slot atau groove ya, untuk pocket untuk ini. Untuk bagian yang talang airnya ini, atau apa namanya, labirin seal-nya ya. Nah, ini biar lebih mudah, kita bisa menggunakan sketch yang tadi sebagai referensi. Ya, ini kita copy dulu, kita klik dulu sketchnya, kemudian kita Ctrl C atau copy. Plane-nya ini dinonaktifkan, biar yang di copy cukup sketch saja.
kemudian Ctrl V, muncul paling bawah. Nah, ini kita drag and drop ke housing belakang Raspberry Pi. Nah, ini akan masuk ke sketch ini. Setelah ini masuk, kita double klik untuk membuka sketch tadi. Setelah ini, karena kita sudah dapat nilai R-nya, ini tinggal kita geser-geser saja. Oke. Atau kita buat nilai R-nya yang mendekati ini. Oke, kita buat dulu dengan polyline. Polyline gini aja. Terus kita buat garisnya. Tidak harus presisi dulu, tidak harus sesuai ukuran. Kita dekati dulu bentuknya. Untuk ukuran nanti bisa kita edit. Oke, sudah selesai. Ini kita beri ukuran yakni 4,10. Untuk ini adalah 2. Kemudian ini adalah 128 ya. Oh, bukan, sorry. Berapa tadi? Nah, ini kita kurangi 2. 132 min 2. Kemudian ini adalah 2,1. Kenapa ini enggak mau? Ini kita buat 2,1. Setelah itu ini juga sama, kita buat 2,1. Ini kita buat 2. 173 min 2. Ini sudah. Selanjutnya kita buat radius mengikuti bentuk dari sudutnya, ujung-ujung sudutnya. Kita radius dulu. Radius. Nah, untuk menentukan radiusnya, karena ada referensi, kita tinggal klik pusat radiusnya, klik bulat ini, kemudian klik ini, tekan Ctrl ya, Ctrl, klik, kemudian pilih yang namanya constraint coincident, ini untuk menjadikan satu referensi. Klik. Kok nggak mau? Kita cek di ada yang aneh. Apakah ini mau bergerak? Oh iya. Ini dia agak lari yang ini. Kita kasih constraint dulu. Tadi karena ukurannya berubah, dia lari. 1. Oke ya. Nah, ini juga sama, sudah bisa. Kita klik, kemudian constraint coincident. Kenapa ini? Nah, ngebug kayaknya. Nah, oh berarti satu-satu, nggak bisa tiga-tiganya dalam satu proses ya. Satu-satu guys. Ini juga sama, kita beri radius dulu. Kasih radius di sini. Untuk garisnya kita satu-satu, bisa tekan C, klik C. Nah, karena garis dalam ini tidak dipakai, maka kita hapus. Ini juga sama, hapus. Garis ini juga dihapus. Oke. Sudah. Kita sudah bikin
ini baru, jangan digeser-geser ya guys. Ini sudah karena tadi referensinya sudah hilang. Jadi itu untuk mempercepat proses pembuatan radius. Oke, close. Selanjutnya kita sesuaikan ketinggiannya mendekati sisi yang sudah dibuat biar sama. Ini kita turunkan 6. Oke, setelah itu kita pocketnya true all. Oke, ini sudah jadi seperti ini. Nah, karena ini sudah jadi, selanjutnya kita akan membuat dudukan untuk Raspberry Pi. Dudukan pada Raspberry Pi, apa yang dipertimbangkan? Pastinya Raspberry Pi ini kan nanti akan dipasang dan dibaut. Saat ini desain sebelumnya itu juga belum ada dudukan baut. Bottomnya itu belum ada dudukan baut untuk Raspberry Pi. Biasanya kalau nggak salah ini akan di double tap ya. Double tap, cuman biar lebih profesional ini nanti menggunakan baut, dudukan baut. Oke, lanjut. Untuk dudukan baut ini kita harus melihat pada bagian kaki-kaki PCB-nya. Pada kaki-kaki pin dari tiap komponen itu apakah ada yang sudah terlalu mepet dengan dinding ya atau sisinya sini. Nah, kalau sudah terlalu mepet itu perlu dipertimbangkan apakah nanti perlu digeser atau tidak. Ini juga melihat sisa ruang ya, apakah ruangnya sudah terlalu mepet atau tidak. Topnya, kalau dari desain awal topnya ini sudah mepet, namun masih ada ruang untuk kita geser ke bawah sedikit. Masih ada ruang sedikit, bisa kita optimalkan. Nanti coba kita akan sesuaikan juga untuk desain yang sisi depannya. Oke, seperti itu. Ini kita geser sedikit karena masih ada sedikit space. Kita gesernya, kita klik dulu, kemudian placement. Placementnya position itu bisa kita geser sedikit. Nah, -1. Ini biar nanti ada ruang untuk memberi nut. Oke, top LCD kita hilangkan dulu. Untuk ini sebelah housing belakang kamera juga kita hilangkan dulu. Oke, sekarang kita buat untuk bracket dudukan pada Raspberry Pi. Pertama-tama kita tentukan dulu nanti titiknya itu di mana, titik-titiknya ini, karena itu akan mempermudah kita untuk nge-sketch lokasi mur dan nanti ketinggiannya seperti apa. Oke, yang pertama kita petakan dulu referensi lubangnya dengan menggeser plane-nya ya. Kita geser plane-nya untuk yang sudah kita buat. Jadi tadi kita buat sketch dulu, plane-nya adalah, kita hapus dulu, ulangi, kita create plane, kemudian plane-nya adalah EG plane. Nah, seperti ini. Kita geser, yaitu menggunakan attachment ya. Jadi kalau geser sketch itu menggunakan attachment, itu bisa untuk sumbu X, Y, dan Z. Kalau X itu geser kanan, geser kiri, Y itu naik atau turun, Z itu ke depan atau ke belakang, atau terhadap sumbu normal dari sketch. Jadi kalau Z itu dia nanti akan turun seperti ini. Attachment position kita turunkan. Nah, dia akan maju atau naik turun terhadap muka dari bidang. Oke ya,
ini sudah. Kita geser agar dia itu ketemu di titik center dari lubang ini. Kita geser dulu. Kita turunkan. Kemudian biar kita bisa mendapat center line ini, bisa kita bantu dengan membuat lingkaran seperti ini. Kita geser karena ini berlebihan. Kita buat mungkin 5, ternyata kurang 6 atau 6, 5 atau 7, terlalu berlebihan 6, 5. Sisi yang ini juga sama, kita buat dulu 6, 5. Kemudian circle-nya kita besarkan. Ternyata 6, 5 agak ngepres ya guys. Kita buat 3, 6, 5, 5. Wah, ini angkanya cukup keriting nih. Empat, 5. Oke, seperti itu. Mendekati walaupun tidak sempurna. Sudah cukup mendekati namun tidak sempurna. Jika sudah, lanjut pada bagian yang lain. Ini circle-nya kita besarkan dulu. Kemudian ini juga sama. Atau mungkin nggak circle ya, kita langsung buatkan untuk yang heksagonalnya. Karena dia itu M3, kalau kita lihat kan M3 ya ini ya, diameternya adalah ini cuma 2,6, kecil sekali ini. Apakah benar? Di sini makanya Raspberry Pi 5 dimension. Nah, biasanya kalau pengen dapat ukuran yang lebih jelas, bisa pakai drawingnya. Biasanya di sini disebutkan juga ukurannya itu berapa. Kita akses web ini. Nah, nanti itu yang akan menentukan baut yang kita gunakan itu diameter berapa. Ini ada nggak ini? Nah, ini. Diameter 2,7. Wow. 2,7, beneran 2,7 guys. Ini agak PR ini. Ini sedikit jadi masalah kalau dia 2,7. M2 itu jarang ya. Kita akan agak kesulitan kalau cari M2 dan nanti dikhawatirkan enggak kuat. Maka mungkin untuk ini nanti kita menggunakan locking mekanisme snap ya. Snap lock mechanism. Nah,
Jadi modelnya nanti akan kita tekan ya, atau kayak soket ya dia ya. Jadi nanti dipasang ceklek gitu. Jadi ada pengkaitnya. Oke, tapi nggak apa-apa. Tetap kita nanti akan menggunakan pengait. Cuman karena ini berarti dia adalah poin-poin mountingnya atau dudukannya nanti. Karena ini tidak perlu menggunakan apa namanya yang apa lubang, kita buat aja square seperti ini. Kita beri ukuran square-nya ini 7 kali 8 mungkin, atau 7 aja, 7 kali 7. Sisi sini juga sama, 7 kali 7. 7 7. Jaraknya adalah kita sesuaikan mungkin 6. Oke, ini juga sama. Kita buatkan di sini dudukannya dulu. Untuk tempat dia apa namanya raspberry-nya duduk. Sorry. Tujuh. Oke ya, sudah ya. Ini sudah dapat, sama yang ini tinggal 1. Kita beri 7 kali 7. 7 7. Oke, sudah, kita close. Nah, ini kita buat pad ya untuk bagian ini. Kita pad. Arahnya nggak sesuai, kita sketchnya ini padnya kita ubah arahnya. Pastikan dia tebalnya sesuai dengan ini. Ini terlalu tebal, kita kasih sedikit, kurang 4,5 ya, 4,5. Nah, ini sudah cukup. Nah, karena dia nanti menggunakan clip snap ya, clip snap, maka kita harus mempertimbangkan di mana dia nanti akan dipasang. Oke. Mungkin nanti akan coba kita pasang pada bagian-bagian yang terlihat cukup free ya. Cukup free. Nanti mungkin sini kita buat kaitnya, kait fix. Yang bagian sini dia nanti yang sebagai snappingnya. Nanti akan dia ditekan di sini, ceklek gitu. Di sini juga ada stepper. Yang sini, sisi ini berbentuk kait, sisi sini berbentuk stopper, sisi sini adalah sisi snapnya. Gitu. Kita buat snapnya dulu. Kait snap. Oke. Kita posisikan dulu. Sketchnya kita majukan biar nanti nggak terlalu panjang. Oke, mungkin batasnya adalah ini. Nanti memanjang ke sini ya. Oke. Ini ada beberapa yang nggak kelihatan ini.
ada penghalangnya. Nggak apa-apa. Kita asumsikan ini adalah ujung PCB. Jadi nanti PCB-nya nanti ini yang diikat. Nah, simpel saja. Ini kita turunkan sedikit biar nggak terlalu jauh. Y turun 8, 2,8. Oke. Jadi snap itu gini aja. Ini masuk, kemudian dia sekian, terus sekian. Seperti ini. Ini juga sama. Seperti ini. Oke. Nah, berikutnya berapa ketebalan dari snap ini? Yang terpenting ini kita tempatkan dulu ya posisinya. Kita dekatkan dulu. Ini kita isi 66,2. Yang ini kita dekatkan dulu ke sini. 10,1 mungkin. Nah, biar dia cukup rapat, kita atur dulu tingginya. Tingginya mungkin sekian, kita kasih toleransi 5,6 atau 5,4. Perlu diingat bahwa ini harus kelipatan 5. Jadi nanti akan agak sedikit kesulitan ya kalau kita buat angkanya bulat. Atau kita buat seperti ini, 5,4, tapi dia gradual, miring ya, gitu. Kita buat sedikit miring, ini 5,8. Selanjutnya, seberapa dalam ini? Mungkin dia itu kita buat 8 cukup, 0,8. Artinya ya 8, 0,8 nggak sampai 1 ya. Kemudian untuk jaraknya, jarak ini biar dia cukup seberapa kaku dan lain-lain itu ditentukan oleh jarak ini. Berapa jaraknya kita juga kembali lagi mempertimbangkan diameter nozzle-nya ya, kelipatan diameter nozzle-nya. Kalau pengen ringan ya 2 mili cukup, itu cukup ringan. Kemudian kalau pengen agak stiff biasanya di angka 3, tapi kita buat di 2,4 aja, tengah-tengah 2,4. Kemudian ini pastikan sisi ini lebih jauh daripada ini ya. Jadi kalau kita tarik garis lurus seperti ini, dia masih lebih lebar dibandingkan PCB. Tapi tetap kita beri jarak menggunakan horizontal distance. Itu kita buat 1. Nah, kita buat 1. Ini ketemu hasilnya 1,4. Seperti itu. Nah, bagian ini kita atur gradually 3,8. Nah, seperti itu. Sama dengan ukuran yang sebelah sana. Kita sembunyikan dulu biar lebih mudah. Kalau seperti ini biar lebih mudah, biasanya dengan sama dengankan equal constraint. Klik kanan, klik kiri, tekan E. Yang ini juga sama, klik kanan. Sebelah sini diklik, tekan E. Ini juga sama, tekan E. Ini juga sama, tekan E. Terus ya udah, samakan aja.
Kenapa kok nggak disimetris? Karena tadi ini kan nggak ada garis tengahnya, jadi nggak ada referensinya. Seperti itu. Oke, ini sudah jadi. Selanjutnya kita munculkan kembali Raspberry Pi-nya. Kalau sudah, ini kita pad sepanjang ini ya. Kita close dulu sketch-nya, task, close sketch, kemudian kita pad. Berapa panjangnya? Panjangnya adalah 10 mili, ini sudah cukup. Nah, nanti dia akan ditekan masuk. Setelah masuk, dia akan ketahan. Cuman di sini kanan kirinya belum ada. Kita berikan stopper kanan kiri ya, biar dia nggak lari. Percuma dia bisa ketahan, tapi nanti kalau lari ke kanan, lari ke kiri ya sama saja. Oke, biar ini lebih kuat, kita beri radius. Kita beri fillet di sini. Kita fillet. Sama, ini juga kita fillet. Biar dia ini apa? Pondasinya agak kuat ya. 1,6 cukup sepertinya. 1,6. Ups. Nggak kelihatan guys. Nah ini 1,6. Atau kalau misalkan nganu ya tambah lagi jadi 2. Oke cukup. Seperti itu. Cuman snap itu sebenarnya kalau vertikal gini agak berisiko karena arah bentangan atau apa namanya kekuatan dari 3D printing itu terhadap antar layer itu kurang bagus. Adhesifnya kurang bagus. Cuman nggak apa-apa. Ini kan dia bayangannya nggak sering-sering dilepas pasang gitu kan. Baik, selanjutnya kita buatkan stopper. Stopper relatif gampang ya. Untuk ini ya, kita buatkan stopper. Tinggal sini dibuat kotak, sini dibuat kotak, nanti dia akan berhenti di situ. Oke, sederhana saja, kotak dulu. Sini juga kotak. Nah, terus ini tebelnya dibuat 2 mili aja. 2, kemudian kita tarik sebelah sini. Kita kasih dimension terhadap sumbu X, jaraknya berapa, vertikalnya 66,2 misal, terlalu banyak 15. Kemudian ini pastinya kita kasih toleransi ya biar nggak terlalu mepet ya. Ini kita kasih 3 biar masih ada celahnya. Kalau terlalu mepet nanti kita tekan malah pecah dia biasanya. Oke, ini juga sama, kita constraint, kita kasih dimension 56. Sisi ini juga sama. (12,0) dia 2, 56. Selanjutnya tinggal ini aja. Sorry, 66,15. Nah, kita lihat jangan sampai dia nabrak bagian ini. Jangan sampai dia nabrak bagian ini karena kan ini sudah ada ini ya, soket-soket untuk power dan lain-lain untuk Ethernet maupun USB.
kita pet, kita kalau arahnya nggak sesuai kita reverse. Nah ini kita kurangi. Nah seperti ini sudah cukup ini. Nah jadi sisi ini ketahan, sisi ini ketahan. Ada yang kurang ya, mungkin di sini sedikit ya, kita beri sedikit di sini ya, gitu, sedikit saja. Kembali lagi, buka padnya, sketsnya kita edit, kita tambahkan bagian sini karena sisi sini sudah ditahan oleh snapnya, locking snapnya. Kita buat di sisi sini saja sedikit biar dia nggak lari. Oke, sama kita buat gini, kita buat pendek aja, mungkin 6 2 sama di sini. Terus ini kita atur biar nggak terlalu mepet. 2. Oke. Ini juga sama. 9. Oke. Kita kasih ukuran juga. Asal aja nggak masalah ini karena dia sudah nggak terlalu signifikan. Kita pasang di sini. Ini yang jadi PR itu, nah kayak gini. Ini kan ada soket HDMI, kita geser di sebelah sini yang nggak terlalu terpakai. Ada soket HDMI dan USB. Biasanya kan kalau soket itu kan ada dongle-nya ya, ada kepalanya. Nah itu yang jadi masalah nanti. Oke, biasanya masih karena dia lebih besar, biasanya nanti akan nabrak di sini. Oke, ini kita munculkan lagi padnya. Nah dia sudah ada tambahan stopper kanan kiri, depan, belakang. Dan ini sudah pakai snap. Nanti ngelepasnya tinggal dicukit pakai obeng atau situ juga pakai obeng. Terus ini diangkat, celek gitu langsung lepas tanpa baut. Kemudian tinggal sedikit lagi kita tambah sedikit, yakni adalah ini ya, ventilasi ya. Kita buatkan ventilasi dulu. Oke, ini ada cara lain, yaitu kalau misalkan males geser-geser plane, kita bisa langsung klik di objeknya. Cuman saya kurang begitu merekomendasikan karena nanti biasanya nggak stabil. Nggak stabilnya apa? Ketika ada perubahan pada sketch sebelumnya, itu biasanya nanti referensinya itu akan berubah di aplikasi FreeCAD ini karena ya aplikasinya ini ya bukan didevelop oleh perusahaan besar, jadi ya beberapa bugnya masih muncul, ya maklum lah. Makanya biar aplikasinya bisa lebih baik lagi, mungkin rekan-rekan bisa donate agar pengembangan aplikasinya bisa lebih cepat lagi. Oke, lanjut. Ini bisa kita klik dulu face-nya, kemudian klik sketch. Nanti akan kita bikin sketch di face itu. Kita buat ventilasi. Ini agak aneh. Boxnya di desain kedap tapi ada ventilasinya. Tapi nggak apa-apa. Kayaknya ini bukan untuk di lapangan ya. Ini R-nya kita buat 1 aja. Panjangnya kita buat 6. Terus jarak dari sini kita kurangi. Kita lihat dulu 12,5 min 2. Nah seperti ini ya.
Kita buat 18 mungkin. Nah, jadi kita luruskan dengan ini ya, kita luruskan dengan apa ini namanya, hatching. Kita luruskan dengan hatchingnya. Oke, kemudian kita pocket dimension sampai tembus. Setelah tembus kita buat yang namanya linear pattern. Kemudian directionnya adalah sumbu Y. Kita cek directionnya sumbu Y. Kita buat dia 10 dulu. Nah, dia muncul sebelah sini ya, berarti kita reverse biar muncul di sebelah kanan. Nah, ini kita geser ya. 22 masih 28, kurang lagi 32. 30. Berarti kita buat dia itu occurrence-nya adalah 16. Oh, sorry, salah. 8. Nah, nanti dia 8 plus 9 lagi. Nah, berarti tiap jarak lubang 2 ini nanti dia akan ini 2 mili, 2 mili, 2 mili, 2 mili, 2 mili, 2 mili, dan ini lubang-lubangnya. Oke, harapannya airflow-nya cukup bagus. Oh, ternyata lebih panjang lagi ternyata. Sampai sini ternyata ya. Kita tambah lagi ya. Linear pattern-nya kita tambahkan overall length. Sorry, dia harusnya Y. Tambah lagi. Nah, ini juga sama. Kalau ragu nanti kita cek. Ini kita buat sketch. Apakah sudah benar? Ternyata kurang dari 2, maka kita kurangi occurrence-nya. Jadi 13, jadi 12. Oke. 1,8 masih kurang. Masih kurang. Jadi 11. Oke. Nah, ini mendekati ya, nggak apa-apa. Kita hapus. Nah, seperti itu. Jadi kalau pengen lebih bagus lagi, dia ada air duct-nya. Jadi ada jembatan ke sini nanti untuk mengarahkan hembusan udaranya biar keluar ke sana gitu. Jadi gini dipasang blokade biar air udaranya itu enggak muter lagi gitu, biar dia ke arah sana. Oke, mungkin seperti itu karena videonya juga sudah terlalu panjang. Ini kita munculkan kembali. Nah, kita di part 5 sudah berhasil bikin dudukan Raspberry Pi, box sisi kiri untuk Raspberry, box sisi kanan dan holder kamera sudah jadi semua. Ini berarti tinggal kita buatkan bagaimana
menghubungkan antara sisi kiri dengan sisi kanan. Bagaimana kita menyambungnya agar ini ya, biar dia lurus, kuat, dan mudah dalam perakitan. Seperti itu. Oke, bagi rekan-rekan yang merasa video ini bermanfaat, bisa membantu untuk memperluas kemanfaatannya biar rekan-rekan yang lain yang punya minat dalam desain atau kesulitan dalam membuat desain enclosure untuk project-project mekatronik bisa untuk mengikuti tutorial-tutorial ini. Semoga membawa manfaat dan membantu rekan-rekan dalam menyelesaikan project-projectnya. Sekian sesi kali ini. Terima kasih.